yang sungguh baik, yang sangat baik bagi kita, yang senantiasa mencukupkan apa yang kita perlukan. Dan sama-sama menyanyikan pujian.
Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami datang membawa seluruh kehidupan kami. Kami serahkan hati jiwa roh kami di hadapan Tuhan. Kami mau beribadah di hadapan Engkau pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau sucikan kami, Engkau kuduskan kami, bahwa kami menikmati hadirat-Mu, bahwa kami menikmati kasih dan setia-Mu, karena kami percaya Engkau Allah yang selalu menunjukkan kasih dan setia-Mu kepada setiap kami yang mencari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kuasa-Mu yang sempurna yang akan mengalir atas kami semua, dari tempat yang maha tinggi mengalir atas kami, sampai kami boleh menerima, merasakan kasih dan penyertaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih bahwa kami untuk menikmati hadirat-Mu dalam puji-pujian, di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih dari awal hingga akhirnya ibadah ini. Kami serahkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih oleh karena anugerahnya kita boleh ada sampai saat ini. Karena pagi hari ini kita semua adalah umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita semua
lain tentunya ada ya. Sekalipun boleh menghadapi situasi kondisi saat ini yang tidak memungkinkan. Lebih saya pribadi, saya berkumpul hampir 2 minggu karena servis saya sakit. Pendengaran saya agak terganggu yang sebelah kanan. Saya sempat bilang sama Ibu Rida, telinga saya kok agak budek ya yang sebelah kanan. Dan ada suara berdenging, bagaimana ini Tuhan? Mempercayakan hamba untuk melayani Engkau. Tapi secara fisik saya belum begitu sempurna dalam hal pendengaran. Tapi suatu lainnya juga kemarin saya sempat antara telinga kiri dan kanan itu tidak sama pendengarannya. Tapi saya berdoa dengan iman, saya percaya pada saatnya nanti saya akan bertugas. Tuhan percayakan buat saya, Tuhan sembuhkan. Puji Tuhan pagi hari ini, hari Jumat malam, Tuhan pulihkan telinga saya sebelah kanan. Dan saya bersyukur, Tuhan Yesus terima kasih. Oh jamah sehingga pendengaran saya yang sebelah kanan sudah pulih kembali dan tidak ada gangguan. Puji Tuhan, ini kesaksian saya mengucap syukur. Sebab tidak ada kata lelah kalau kamu bekerja bersama Tuhan. Tidak ada Roh Kudus yang menguatkan kita semua. Bukan kita boleh bekerja dengan segala kebenaran. Jangan lelah. Jangan lelah. Bekerja ibadahnya Tuhan. Roh Kudus yang berkekuatan.
Tuhan berikan. Sebab nanti ada saatnya, ada masanya kesempatan ini tidak akan datang lagi, dan tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi kita percaya sebagai umat Tuhan, orang percaya Tuhan pasti selalu menjaga kita, memberkati, mencukupkan apa yang kita butuhkan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pribadi lepas kita akan mempersiapkan kita menerima kebenaran Tuhan. Sebab kita percaya kita imani dalam kita masing-masing bahwa di dalam firman Tuhan tertulis nama kita semua. Puji Tuhan, nyanyikan pujian ini bersama-sama.
Tuhan, beri kepekaan hati dan telinga kami untuk mendengar, untuk mengerti akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan urapan-Mu yang dahsyat, urapan-Mu yang luar biasa Tuhan, limpahkan atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan adalah berasal dari isi hati Tuhan sendiri, dan hamba-Mu boleh menyampaikannya Tuhan dengan urapan dari Tuhan. Setiap kami yang mendengar Tuhan, kami boleh mengerti, kami boleh merenungkannya siang dan malam, dan Tuhan kami mau melakukan firman-Mu itu Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Kami tahu Tuhan itu tidak mudah, namun Roh-Mu yang memampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kembali kita duduk diam di rumah Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini, ya, mendengar firman Tuhan yang ingin saya sampaikan yaitu berjudul kebahagiaan yang sejati. Ya, tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu mengambil judul bahagia yang sejati. Belum Bapak Ibu ketahui, kebahagiaan adalah hal yang ingin dicapai manusia. Tentunya manusia berusaha ingin bahagia. Mereka dengan berbagai cara ingin mendapatkan kebahagiaan dan ingin diraih sesuatu, baik dengan materi, baik dengan finansial, keuangan, ya, ingin dicapai sehingga mendapatkan kebahagiaan. Ternyata kebahagiaan mereka capai tersebut bersifat semu, ya, bersifat sementara dan tidak abadi. Tetapi pagi hari ini perenungan kita yang ingin saya sampaikan bahwa kebahagiaan yang kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, bersifat kekekalan. Ya, tetapi sebelum kita mencapai kekekalan, ya, selama kita di bumi ini, kita harus mendapatkan kebahagiaan secara rohani, secara spiritual. Dan pagi hari ini kita belajar dari Raja Daud, Bapak Ibu. Ya, kita melihat sini di dalam Mazmur pasal 34 ayat 13 sampai yang ke-18. Ya. Demikianlah firman Tuhan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesatan. Ya, inilah pemazmur bagaimana Raja Daud ketika itu dalam pengembaraan, ya, dia mengembara di daerah Nob dan juga di daerah namanya Gad. Ya, ketika Raja Saul dengan anak buahnya berusaha membunuh Raja Daud, dalam pengembaraan Daud tetap merasakan kebahagiaan. Dan Daud merasakan perlindungan penyertaan Tuhan. Dan kita belajar, ya, bagaimana pemazmur ini kembali ditulis di dalam Perjanjian Baru. Ya, kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10-11 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari
Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ya, jadi pentingnya kita harus melihat hari-hari yang baik ke depan. Tentunya akan mendapatkan kebahagiaan di dalam dunia ini. Ya, karena kita tahu bagaimana pagi hari ini kita melihat berdasarkan survei ya, dilakukan oleh The World Happiness Index yang setiap tahun mengadakan survei ini, bahwa peringkat negara yang bahagia yang pertama Finlandia, yang kedua Denmark, Swiss, Islandia, Belanda, Norwegia, ya, dengan parameter indikator beberapa hal yang mereka survei, dan ternyata Indonesia berada di peringkat 80, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentunya sangat disayangkan ya, negara kita yang dikenal dengan Gemaripa, Lojinawi, ternyata masyarakatnya belum merasakan kebahagiaan. Ya, kita tahu meskipun harga-harga makanan bisa kita capai, kita beli, ternyata belum tentu merasakan kebahagiaan. Dan kita ingat bagaimana selama kita di bumi ini, sekali lagi kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati harus kita peroleh. Ya, kita melihat bagaimana definisi kebahagiaan adalah kondisi batin yang ditunjukkan oleh semua orang di muka bumi ini, tua atau muda, mereka berusaha mencapai kebahagiaan. Ya, ketika mungkin Bapak Ibu mau menikah, pasti ada impian untuk mendapatkan kebahagiaan setelah berumah tangga. Tapi ternyata ketika memasuki rumah tangga, berbagai masalah kompleks muncul. Ya, inilah manusia berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi pagi hari ini kita belajar bagaimana ada 4 kunci bagaimana kita untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Dan kita belajar dari Mazmur tadi. Ya, yang pertama menjaga lidah atau menjaga perkataan kita. Ya, kita sama-sama belajar. Tidak hanya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga belajar untuk tetap menjaga perkataan lidah. Dan kita melihat bagaimana di dalam Lukas pasal 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Ya, tentunya ada istilah mulut harimau. Ya, berapa waktu yang lalu kita mungkin membaca viral bagaimana seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan karena melakukan suatu kesalahan sehingga ya dihujat oleh netizen yang sangat kejam, Bapak Ibu. Ya, tentunya karena tidak menjaga mulut, sehingga karena membela pihak satu tetapi tidak berdasarkan fakta yang disalahkan. Ya, tentunya kita belajar bagaimana untuk setiap hari, setiap waktu untuk kita bisa mengendalikan perkataan bibir kita, lidah kita. Dan kita harus ingat bagaimana ketika kita bisa mengendalikan, kita percaya bahwa apabila di dalam perkataan kita harus melakukan perkataan-perkataan yang positif. Ya, kita melihat sini bagaimana contoh dalam perkataan positif, kita menyatakan syukur pada Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan menyatakan syukur, ya, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan masih berlaku sampai pagi hari ini. Dan juga memperkatakan firman Tuhan sepanjang minggu ini, dan kita merenungkan firman Tuhan yang kita baca, Bapak Ibu merasakan bahwa mengaminkan apa yang dibaca, sehingga dengan memperkatakan secara refleks firman Tuhan tersebut dan mengamini bahwa perkataan firman Tuhan ya dan amin, ya, sangat diberkati dengan perkataan positif tersebut. Dan perkataan iman, ya, tetap
Bapak Ibu imani sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang dibaca, jika bisa Bapak Ibu mengeluarkan dengan bermazmur atau dengan bertani, ya, yang menguatkan iman, yang menguatkan spirit kita, ya, biar kita tetap memperkatakan positif. Ketika kita memperkatakan hal yang baik, tentunya akan melepaskan berkat, ya, dengan memberikan kekuatan pada orang yang lagi lemah, atau mungkin melihat saudara kita yang sedang sakit, memperkatakan berkat untuk mengimani bahwa kesembuhan terjadi, mujizat Tuhan masih berlaku, ya, dan juga berkata yang benar, ya, hal-hal yang baik dan positif, dan juga dengan kesaksian, ya, seperti Jelina tadi merasakan kebaikan Tuhan dan menyaksikan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan sehingga diberkati, ya, dengan memuji, ya. Kita harus jujur bahwa kalau seseorang melakukan hal yang excellent, pasti kita akan melepaskan perkataan yang positif, ya, dan menyatakan pujian yang benar-benar tulus dari lubuk hati, ya. Dan juga perkataan ketika kita meminta maaf, jadi istilahnya kita mengakui kesalahan kita sebagai hal yang perkataan yang positif. Tapi sebagian orang berkata negatif, ya. Kita melihat mencaci maki mungkin saat ini, ya, zaman-zamannya medsos, ya, hal yang mungkin bersinggungan, terjadi cacian maki yang luar biasa sehingga hilang kendali, ya, dan perkataan yang mengeluarkan kata-kata binatang, ya, kata-kata hujat, ya, juga bersungut-sungut. Bapak Ibu mungkin ketika dalam keadaan masalah dihadapi, bersungut-sungut, mengeluh, ya, hal ini sebagai hal-hal yang negatif yang harus dijauhkan anak-anak Tuhan. Dan kita juga belajar bagaimana sebagian orang dengan perkataan yang negatif memprovokasi, ya, beberapa waktu kejadian, ya, korban tragedi Kanjuruhan, polisi menduga ada provokasi, yang kita berdoa provokator tersebut akan ditangkap karena telah merugikan atau menelan korban jiwa yang cukup banyak, atau dengan perkataan yang negatif mengeluarkan fitnah atau celahan atau cemoohan hingga tidak menjadi berkat, Bapak. Ya, kita belajar pada hari ini untuk kita merenungkan firman Tuhan, untuk kita kembali diingatkan Tuhan, tetap di jalurnya Tuhan, mengeluarkan kata-kata yang positif, hingga kita mencerminkan terang Kristus dalam perkataan kita. Ya, selanjutnya yaitu berbuat baik. Ya, di dalam Pemazmur tadi yang kita baca di ayat 34 dikatakan di ayat 15, lakukanlah hal yang baik, Bapak Ibu. Tentunya ketika kita melakukan hal yang baik, yang berdasarkan hati, ya, hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan, hati kita diisi kebenaran firman Tuhan, hingga input yang masuk juga output akan sama, Bapak. Ya, kita belajar bagaimana melalui kebenaran firman Tuhan di dalam Galatia, ya, pasal yang ke-6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ya, sekali lagi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, jadi kita sebagai anak-anak terang, anak-anak Tuhan, kita terus, ya, menghasilkan kebaikan. Ya, tentunya di dalam situasi kesukaran sama seperti Raja Daud, dia tetap melakukan hal-hal yang baik, ya, yang bersyukur pada Tuhan, ya, dengan dia tetap merasakan kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan menyertainya, ya, karena dia tahu bahwa Allah yang dia sembah akan melakukan sesuatu hal kebaikan ketika Daud meresponi
dengan hal yang baik juga. Dan kita belajar hal yang sederhana sebagai contoh, ya. Apabila kita melakukan hal yang baik, ya kita melihat, ya dengan contoh yang pertama memberikan senyuman, Bapak Ibu Saudara. Ya, tentunya senyuman adalah hal yang gratis yang mampu Bapak Ibu Saudara sekalian lakukan. Ya, firman Tuhan dikatakan di dalam Ayub pasal 29, dikatakan Ayub tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa dan sering kaku tidak dapat surangkan mereka. Ya, kita tahu bagaimana penderitaan Ayub menghadapi multi kompleks masalah yang Ayub hadapi, tapi tidak menyuruhkan dia atau menghentikan dia untuk tetap tersenyum meskipun dalam masalah-masalah yang sungguh luar biasa. Ya, manusia biasa belum tentu mampu menghadapi, tapi Ayub bisa memberikan senyuman, ya. Meskipun dia dalam penderitaan, ya, tetap tersenyum. Ya, ada lagu dalam suka duka tetap tersenyum, diolok dihina bukan tetap tersenyum, ya. Tidak mudah Bapak Ibu, ya. Ya, saya mengalami kesaksian bagaimana dengan senyuman mendapatkan, ya, pertolongan Tuhan. Ya, suatu saat belasan tahun yang lalu saya berada di Manado Bapak Ibu, ya. Ketika saya bersama teman saya adalah seorang mahasiswa teknik arsitek di Samratulangi Manado. Teman saya nyetir, ya, badannya kecil. Kemudian teman saya entah kenapa menyenggol seorang polisi, Pak. Ya, polisinya naik motor, tersenggol, jatuh, Pak. Ya. Tentunya membuat dia marah. Tentunya mukanya membuat dia, ya, sangat, ya, tidak enak dilihat. Tapi secara refleks saya keluar duluan, Bapak. Ya, teman saya yang menyetir ketakutan. Dan ketika saya keluar, saya menghadapi, ya, tetapi dengan memberikan senyum, ya, terlebih dahulu. Ya. Kemudian saya ajak salaman, saya minta maaf, ya, menyenggol. Tanpa diduga Bapak Ibu, polisi tersebut, ya, masih muda juga tersenyum juga, ya. Jadi, ya, saya sempat deg-degan, ya, mungkin polisinya bisa marah atau nanti memukul, ya, atau bisa merusak mobil tersebut. Tapi puji Tuhan, dengan senyuman, ya, meredakan amarah, ya. Kita bisa melakukannya Bapak Ibu, ya. Dalam keadaan kesulitan apapun, tetaplah tersenyum, ya. Kita berusaha lakukan hal kebaikan. Kemudian bersikap baik, Bapak Ibu, ya. Dengan bersikap baik, bagaimana Tuhan tetap bersikap baik, ya. Dan melakukan, ya, sesuatu, ya, simpati atau empati, peka terhadap perasaan orang lain sebagai hal kebaikan yang bisa Bapak Ibu lakukan, ya. Dan ketika bersikap baik juga berdasarkan karakter yang baik, tentu akan mencerminkan terang di sekitar kita, ya. Kita akan dipuji, ya. Dan bagaimana sebagai orang Kristen ketika berattitude baik, ya, pasti akan menjadi kesaksian yang hidup. Kita belajar pagi hari ini juga dengan berbuat baik dengan beribadah. Ya, di dalam Ibrani 10 yang tidak asing bagi kita, ya, 25 dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang, ya. Tapi kita teruslah lakukan, apalagi menjelang kedatangannya yang kedua kali, ya, dengan keadaan dunia ini, ya, kita melihat bagaimana tergenapi firman Tuhan, ya, munculnya sapi berwarna merah yang dari Amerika dikorbankan untuk diberangkatkan di Israel. Kita tidak tahu apa yang terjadi beberapa tahun ke depan, ya, apakah masih kita bisa berada di jalan kemurahan Tuhan, ya. Tapi sebagai orang percaya kita tetap terus berjaga-jaga, ya. Sehingga inilah bagaimana manfaat dari ibadah.
kemudian menyapa orang, ya, dengan memberikan sapaan selamat pagi atau halo, ya, sebagai hal yang positif Bapak Ibu. Bapak Ibu tentunya akan mudah melakukan, ya, ungkapan suatu keramahan, ya, di dalam Efesus juga dikatakan hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra, ya, dan saling mengampuni. Inilah yang bisa kita lakukan, hal-hal yang kebaikan, dan juga sopan dan beretika, ya. Bagi bangsa Indonesia tentu mengetahui dengan adanya keramahan, ya, kesopanan, tata krama mungkin bisa kita lakukan tentunya dengan orisinil dari bangsa kita, tentunya sebagai anak Tuhan, tentunya kita mempunyai etika Kristen yang baik, ya. Cara berpakaian, cara bersikap, cara duduk, dan lain sebagainya, ya. Tentunya kita belajar terus untuk melakukan hal yang baik dalam hidup ini. Dan selanjutnya menabur, Bapak Ibu. Tentunya di zaman kesusahan seperti saat ini tidak menghalangi kita terus menabur. Ya, janji Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10 dikatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan. Ya, apabila Bapak Ibu ingin menghasilkan jeruk, tentunya pasti akan menabur dengan biji jeruk. Menghasilkan apel, tentunya menabur biji apel, ya. Dengan menabur, ya, dengan uang atau waktu, ya, dan sebagainya akan menghasilkan hal yang apa yang sudah kita tabur. Dan tetaplah memegang janji Tuhan bahwa apa yang setiap Bapak Ibu yang tabur akan menghasilkan benih yang sudah kita sebarkan, ya, hingga orang dunia mereka berusaha untuk melakukan sesuatu untuk menabur, ya, karena mereka mengerti, ya, filosofi hukum tabur tuai. Dan kita orang Kristen juga tidak kalah untuk bisa, ya, berbuat yang baik. Dan selanjutnya pendengar yang baik, ya, apabila Bapak Ibu saudara-saudara menjumpai, ya, rekan-rekan atau teman atau sahabat atau keluarga yang mungkin ingin curhat, ya, jadilah pendengar yang baik, ya, jangan terocos, ya, atau mungkin lebih banyak bicaranya, ya, tidak ada waktu untuk mendengar, sehingga, ya, tidak ada solusi, tidak ada saran yang bisa disampaikan. Hal inilah kita belajar di dalam Yakobus pasal 1 dikatakan, saudara-saudara yang terkasih, ketahuilah ini, setiap orang harus cepat mendengar, tidak cepat bicara, dan tidak cepat marah. Ya, inilah kebenaran firman Tuhan, contoh-contoh hal yang baik tetap kita lakukan sampai saat ini. Terus Bapak Ibu kerjakan. Selanjutnya kita melihat bagaimana orang Kristen bukan berbuat baik supaya masuk surga, ya, bukan kita berbuat baik bagi orang anak-anak Tuhan supaya kita selamat, ya. Kita bandingkan dengan yang lain-lainnya, ya, mereka berusaha berbuat baik, ya, supaya mereka masuk surga atau selamat. Ya, jadi ada perbedaan Bapak Ibu. Ya, agama lain mengajarkan berbuat baik, ya, apabila timbangannya kebaikan lebih berat, ya, mereka akan selamat, ya, dibandingkan dengan dosa-dosa yang sudah dilakukan, ya, apabila berat tentunya tidak selamat. Tapi pagi hari ini kita harus membuka, ya, pemikiran kita bagaimana ketika kita melakukan hal yang baik. Tentunya ada dua hal yang Bapak Ibu bisa pahami, ya. Yang pertama, kita berbuat baik karena bukti iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, ya. Firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 2 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, jadi orang Kristen berbuat baik sebagai bukti
iman kita kepada Tuhan. Berbuat baik kita kerjakan sebagai kodrat kita sebagai anak-anak Allah. Ya. Inilah yang harus kita bisa mengerti pemahaman tentang kebaikan. Dan selanjutnya kita berbuat baik didasarkan supaya ada damai sejahtera, ada sukacita di hati kita, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan. Janji Tuhan dalam firman Tuhan di dalam Kisah Rasul dikatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, memberi waktunya untuk melayani Tuhan, memberi secara finansial untuk orang yang membutuhkan atau untuk memberkati pekerjaan Tuhan, ya, memberi pemikirannya untuk sesuatu hal yang baik, ya, sehingga janji Tuhan di dalam Yesaya pasal 48 akan tergenapi. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah Allah, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, inilah janji Tuhan bagaimana kita tetap berbuat baik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara sekalian, pagi hari ini sekali lagi teruslah, meskipun dalam situasi sulit seperti ini, kita terus menghasilkan kebaikan dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap perbuatan kita. Ya, kita harus tetap memproduksi hal yang baik. Yang selanjutnya mencari perdamaian, ya, didasarkan dalam Mazmur pasal 34 ayat 15 tadi yang sudah kita baca. Carilah perdamaian, ya. Damai itu mahal, Bapak Ibu saudara sekalian. Banyak orang negara-negara lain iri terhadap Indonesia dengan keberagaman, ya, suku, agama, tetapi bisa menyatu dengan kedamaian, ya, meskipun hanya semu, ya, tidak kekal. Tapi kita bersyukur, ya, bahwa di negara ini ada kedamaian, ya, sehingga kita bebas beribadah datang ke rumah Tuhan. Dan kita melihat bagaimana perdamaian harus kita upayakan. Ya, di dalam Matius pasal 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, bagaimana kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita adalah berasal dari Yesus, akan memberi kedamaian yang sejahtera. Ya, kita melihat bagaimana untuk berdamai tentunya ada 4 hal yang harus kita kerjakan. Ya, berdamai pada diri sendiri pertama, Bapak Ibu. Ya, tentunya kita harus ada kemuliaan di dalam hati kita sendiri. Ya, bagian orang mungkin tidak berdamai sendiri, akhirnya mereka tidak bersyukur. Mereka kecewa, ya, mungkin kecewa karena dilahirkan dari keluarga yang tidak mempunyai apa-apa, atau kecewa dengan fisik yang tidak sempurna, mungkin pendek, atau mungkin kegemukan, atau mungkin badannya tidak utuh, akhirnya tidak berdamai dengan diri sendiri, Pak. Ya, tapi kita belajar, kita berdamai dengan apa yang kita miliki, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita berdamai. Ya. Mungkin kita dilahirkan di kota yang kecil, ya, yang bukan kota besar, kita bersyukur. Atau kita ditempatkan di kota yang kota Brebes ini dengan segala kekurangannya, kita tetap berdamai. Ya. Hingga ketika kita berdamai dengan diri sendiri, kita juga belajar bagaimana masa lalu kita, mungkin kita pernah direndahkan orang lain, kita pernah disakiti orang lain, atau pernah kita dikecewakan orang lain. Kita bisa melupakan. Ya, janji Tuhan di dalam Filipi 3 dikatakan, aku melupakan apa yang ada di belakang, tapi aku fokus mengarahkan diri kepada
apa yang di depan di hadapan, dan berlari-lari dengan tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, jadi berdamailah. Ya, mungkin suami bisa mengecewakan, ya tetap berdamai. Mungkin istri pernah mengecewakan, tetap berdamai dengan diri sendiri. Ya, orang lain mengecewakan, menyakiti atau berbuat jahat, ya, atau pernah merendahkan, ya tetap berdamai dalam diri hati kita. Kita lakukan, kita kerjakan. Inilah benar firman Tuhan. Jadi sesuai Yesaya pasal 43 ayat 18 dikatakan, jangan ingat hal yang di belakang, ya halu, terus jangan halu ke belakang terus, tapi kita fokus ke depan, ya untuk mencapai garis finish dengan baik. Yang inilah bagaimana kita harus mendapatkan kedamaian, tentunya dengan berdamai dengan pribadi diri sendiri. Ya, selanjutnya berdamai pada orang lain. Ya, kita terus ya berdamai dengan orang lain. Ya, meskipun ada yang memprovokasi atau yang mungkin kepo, ya mungkin mereka tidak tahu sudah berdamai, tetapi ya berusaha ya mengadu domba, ya tentunya itu di luar. Ya. Tapi kita tahu bahwa apa yang kita sudah kerjakan hal yang baik. Dan selanjutnya ketika berdamai pada Allah, ya dan tentunya kata firman Tuhan ingin ada kedamaian dengan Allah, ada kebahagiaan yang didapatkan dengan adanya pengharapan, sukacita, kekuatan secara rohani untuk menghadapi hidup ini. Ya, kita harus dapat. Selanjutnya menjadi pendamai. Ya, beberapa tahun yang lalu saya ingat suatu saat saya berada di suatu apartemen bersama teman-teman mahasiswa teologi. Ya, ketika dalam ruangan apartemen tersebut saya mendengar yang teriakan seorang ya wanita yang berkata kumpul kok. Ya sangat marah wanita tersebut pada pacarnya, ya kecewa, ya tentunya karena mahasiswa ini sudah cuti, ya dengan pasangan yang tidak bertanggung jawab, akhirnya mengancam, ya yang sudah dikorbankan ternyata tidak sesuai ekspektasinya. Ketika mendengar tersebut, ya saya keluar dan langsung membujuk untuk masuk dalam, karena didengar oleh tetangga sekitar. Dan hal inilah kita sebagai orang percaya tahu bagaimana kita harus melakukan kedamaian. Dan kita diperhadapkan situasi tersebut tentunya tidak kebetulan. Ya kita tahu bahwa ada kesempatan, maka kita memposisikan diri untuk mendamaikan diri. Dan puji Tuhan, diperdamaikan meskipun beda keyakinan, tetapi kita berusaha untuk mendamaikan mereka. Security apartemen pada heboh, ya saya bilang ini saudara saya, ya oke baik-baik saja, langsung security-nya pulang keluar kembali ke office. Ya, tentunya hal ini kita akan menjumpai ya situasi bagaimana kita seharusnya sebagai anak-anak Tuhan menjadi pendamai. Ya, apabila diperhadapkan situasi, tentunya kita juga akan berusaha melakukan. Ya, ketika Pak Benny meninggal juga saya diperhadapkan situasi bagaimana saya harus mendamaikan ya kedua belah pihak. Ya, ditempatkan di ruangan yang sempit, saya disediakan satu kursi, saya duduk sendirian, ya, yang lainnya sebelah kanan saya keluarga Pak Benny, sebelah kiri saya ada lurah saya mewakili keluarga Ibu Benny, ya, saya damaikan ya sementara. Tapi inilah kesempatan yang diberikan Tuhan pada saya untuk saya mendamaikan. Tentunya kita bisa akan menghadapi situasi seperti sama seperti saya, dan jadilah yang terbaik untuk Bapak Ibu Saudara sekalian kerjakan.
Ya, inilah kedamaian yang terus harus kita dapatkan. Selanjutnya, doa didengar Tuhan. Berdasarkan Mazmur tadi 34 ayat 18 dikatakan, apabila orang benar berseru, Tuhan mendengar. Ya. Kali lagi apabila orang benar memanjatkan doa, Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita. Ya. Kita akan bahagia Bapak Ibu. Mungkin dari 100 request permohonan doa kita, mungkin lebih banyak mayoritas doa yang pernah sudah Tuhan jawab. Ya, sebagian mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan kebaikan Tuhan. Bagaimana doa-doa yang dijawab? Mungkin ada doa yang masih dipending, ada doa yang masih belum ya Tuhan jawab. Dan kita bangga kalau doa kita didengar Tuhan, kebaikan Tuhan menyertai kita. Ya, kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 12 dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya, apabila mungkin kita memohon supaya kelemahan fisik kita dan kita menghadapi sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuh. Artinya doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan sebagai kebahagiaan yang sungguh tidak dibandingkan dengan kita mendapatkan secara materi. Ya, inilah yang harus kita ingat. Bagaimana ketika doa didengar, ya, kita akan bahagia. Tapi apabila doa kita belum kita dijawab Tuhan, kita juga introspeksi Bapak Ibu. Ya, ada penghalang-penghalang doa yang mungkin membuat doa kita belum didengar. Ya, adanya dosa, ada niat jahat di dalam hati. Ya, mungkin Bapak Ibu meminta doa supaya makin kaya, ya, tapi Tuhan belum diizinkan karena nanti dengan semakin kaya akan sombong, ya, melupakan waktunya untuk Tuhan. Ya. Ada juga hati yang bimbang, ragu-ragu, atau untuk memuaskan hawa nafsu, pasti doanya tidak akan dijawab Tuhan. Atau terjadi hubungan suami istri yang tidak harmonis. Ya, ini berdasarkan Alkitab semua Bapak Ibu, dengan ayat yang sudah saya berikan di depan. Dan juga tidak mau mengampuni. Ya, inilah bagaimana kita belajar bagaimana penghalang-penghalang doa. Ada dosa yang jahat, hati yang bimbang untuk memuaskan hawa nafsu, ya, dan juga relationship suami istri dan tidak mau mengampuni, membuat doa kita tidak dijawab. Ya, kita belajar bagaimana juga ketika kita mungkin tidak melakukan keenam hal ini, ya, sama seperti Rasul Paulus ya, di dalam 2 Korintus pasal 12 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam bagiku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ya, jadi ada berbagai tafsiran tentang duri daging ini. Ada yang menyatakan Rasul Paulus, ya, mempunyai sakit ayam atau mungkin sakit lainnya, tapi tidak menghalangi Rasul Paulus, ya, untuk tetap melayani Tuhan. Kita tahu bagaimana di ayat selanjutnya bagaimana Rasul Paulus sudah berdoa, ya, mengusirnya untuk keluar dengan 3 kali, ya, doakan, tapi tidak terwujud. Tetapi kita belajar Bapak Ibu, apabila doa kita belum dijawab Tuhan, mungkin Tuhan ingin melakukan hal kebaikan dalam hidup ini. Ya, jadi kita belajar untuk kita berdamai dengan Allah, kita tetap setia pada Allah, meskipun doa kita belum dijawab, meskipun ekspektasi kita belum sesuai dengan kenyataan. Ya. Jadi tetaplah dalam perdamaian hingga kebahagiaan itu kita peroleh. Ya, inilah perenungan kita di pagi hari ini. Kali lagi kita ingat bagaimana Tuhan tetap baik dalam hidup ini, meskipun dalam kesulitan, kesukaran, ya, sesuatu hal-hal yang mungkin tidak
diharapkan, ya, tetapi kebahagiaan cara rohani harus kita dapatkan di masa-masa kesukaran. Inilah permohonan kita di pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Yang mengundang para pemain musik untuk maju ke depan untuk kita menyanyikan lagu Selidiki Allah. Mari jemaat Tuhan dapat berdiri dan menyanyikan lagu ini dengan penuh kesudahan hati sebagai ungkapan kita untuk Tuhan menyelidiki hati kita, untuk Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita.
pedoman hidup kami selama kami masih ada di atas muka bumi ini. Berkati kami semua yang hadir pagi ini Tuhan. Kami percaya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan memberikan penghiburan Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan oleh Roh Kudus akan menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.